Sementara saudara duduk, biar hatimu terus terbuka untuk menikmati hadirat Roh Kudus. Lalu kita akan dibawa dalam dimensi roh yang lebih lagi untuk menangkap apa pesan Roh Suci Roh Kudus itu buat setiap kami. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau bersaksi sedikit. Satu waktu saya pelayanan di daerah Tuloong Bawah, desa di daerah Amurang, Minahasa Selatan. Lalu saudara, dalam ibadah pagi itu saya belum pernah melihat ibadah seperti itu. Mereka dengan penuh kerinduan, kehausan dalam hadirat Tuhan, mereka bernyanyi, bertepuk tangan, dan di dalam roh saya kaget, saya berdiri dan saya menatap sekeliling. Mereka tutup mata sambil nyanyi, tutup mata merem, lalu mereka keluar dari bangku tanpa bersentuhan dengan seorang pun. Lalu mereka mulai, ada yang menari dalam roh, ada yang berjalan, lalu mereka bermazmur dalam roh. Dan sebuah fenomena yang luar biasa, sehingga saya hanya berdiri berhadapan dengan mimbar, belum saya naik, dan ada meja perjamuan di depan. Lalu saya kaget, begitu banyak orang keluar dari bangku. Saya perhatikan, tidak buka mata, tutup mata. Lalu mereka keluar, berjalan di dalam roh tanpa bersentuhan. Lalu ada satu ibu, dia di belakang meja perjamuan panjang. Lalu dia berkata-kata dalam bahasa roh. Saya tetap menatap beliau. Lalu tiba-tiba dia berkata dalam bahasa yang dapat dimengerti, "Aku ada di sini. Hai hambaku, aku ada di sini, dengar, dengar." Lalu saya pikir ini ada pesan Tuhan buat gembala. Saya berdiri menatap, matanya merem, tidak setengah begini dan enggak merem. Lalu meja perjamuan yang panjang, dia tidak bersentuh dengan meja, dia berjalan tutup mata, berjalan. Saya kaget, dia berjalan sampai di depan saya. "Aku akan memakai engkau. Hambaku tinggal dalam kerendahan hati. Aku akan memakai." Dan saudara, saya tidak dapat lagi buka mata menatap, karena saya lihat dia bisa berjalan dengan tutup mata dan menyampaikan pesan Roh Kudus di depan saya. Langsung saya berlutut, saudara. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus kerja, indah. Kalau kita masuk dengan kehausan, kerinduan akan kemuliaannya. Lalu waktu Roh Kudus menyatakan isi hatinya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan dia sampai kerja di tempat ini. Roh Suci ada di tempat ini. Haleluya, dia siap untuk menyatakan isi hatinya, memakai Bapak Ibu semua. Roh Kudus selalu rindu menyatakan isi hatinya. Tentunya waktu dia datang, bukan dia dalam wujud, tapi dia memakai setiap anak-anaknya. Nah Bapak Ibu, saya menyampaikan terlebih dahulu, Roh Kudus itu pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan kalau waktu dia rindu menyampaikan isi hatinya untuk menguatkan jemaat, untuk menghibur jemaat, dan ada kalanya ada teguran buat jemaat, tapi tujuannya untuk membangun. Haleluya, indah
sekali saudara kalau dalam ibadah itu kita semua masuk di dalam roh. Lalu Roh Kudus bekerja, berbicara, memakai setiap kita. Haleluya, mari buka di dalam firman Allah. Kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 9 sampai ayat 14. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 9 mulai. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar hal itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Nah saudara, ada waktu-waktunya sebelum sesuatu terjadi, Roh Suci, Roh Kudus akan menyampaikannya. Roh Kudus tahu bahwa kalau Paulus pergi ke sana pasti akan dianiaya, bukan saja diikat. Dan itu memang benar saudara. Kalau kita baca dari ayat-ayat berikut, Paulus diperhadapkan dengan banyak hal. Tuhan tahu, Roh Kudus tahu apa yang akan terjadi di depan. Roh Kudus tahu apa yang akan terjadi buat pribadi lepas pribadi, jemaat lepas jemaat, untuk apa yang akan terjadi. Saya ingat opa saya cerita di majelis sebuah gereja tahun 60-an. Waktu mau kebakaran besar terjadi di kota Ambon, ada satu oma, Roh Kudus memakai dia untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa akan ada kebakaran besar. Dan benar saudara, hanya beberapa hari terjadi sebuah kebakaran tahun 60-an. Dan benar-benar api membakar banyak di kota Ambon. Roh Kudus tahu apa yang akan terjadi. Tapi ada waktunya pesan-pesan itu mungkin menghibur, membangun. Yang jelas kita perlu mengizinkan, memberikan kesempatan dalam ibadah-ibadah kita untuk Roh Kudus menyampaikan isi hatinya. Amin saudara. Kadang-kala kan dalam ibadah kita suka terburu-buru. Padahal ada waktunya. Satu kali saya kebaktian melayani di Salatiga.
Dalam ibadah itu saya pikir semua sudah mau tutup. Tiba-tiba Roh Kudus mulai mau menyampaikan isi hatinya dengan seorang sedang berkata-kata dalam bahasa roh. Dan saya lihat Ibu Telia gembala itu begitu sabar untuk menunggu dan dia peka. Lalu tiba-tiba perkataan bahasa roh itu bukan orang lain yang menafsirkan, tapi dia sendiri menafsirkan dengan pesan-pesan profetik yang luar biasa. Kalau saya pakai istilah profetik itu pesan-pesan yang ada unsur nubuat, unsur di mana roh Tuhan yang berbicara. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari perhatikan, Roh Kudus ingin menyampaikan isi hatinya dengan memakai anak-anaknya. Amin, saudara. Roh Kudus nggak datang dengan satu bentuk fisik yang bagaimana, enggak. Roh Kudus akan memakai, nanti kita perhatikan di dalam Alkitab, di situ dalam jemaat itu ada anak-anak Filipus yang punya karunia untuk bernubuat. Saya sengaja baca dari ayat 9. Lalu nanti di ayat 10 ada juga yang disebut nabi. Nah, mari Bapak Ibu, hari ini kita belajar sedikit mengenai kebenaran firman Tuhan, bahwa Roh Kudus dapat menyampaikan isi hatinya lewat orang-orang yang diurapinya. Tadi saya sudah dikatakan ayat 9. Anak-anak darah yang punya karunia bernubuat. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10 itu disebut mengenai karunia bernubuat. Jadi waktu seseorang penuh dengan Roh Kudus ingin menyampaikan isi hatinya dengan memakai seseorang itu, lalu dia menyampaikan pesan Tuhan. Seperti tadi seorang ibu di desa Amurang itu, aku mau memakai engkau hambaku, tinggal dalam kerendahan hati, dan seterusnya, saudara. Nah, karunia bernubuat, Roh Kudus memakai seseorang untuk menyampaikan pesan Tuhan secara spontan. Ada juga karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Roh Kudus ingin menyampaikan isi hatinya lewat seseorang. Dia mulai berbicara dalam bahasa roh. Oh, suasana begitu tenang. Lalu ada seorang yang mulai naik berkata-kata. Lalu tiba-tiba ada seseorang dikaruniakan untuk menafsirkan bahasa yang tadi seorang itu menyampaikannya. Dan itu indah, saudara. Ini akhir zaman. Gereja sedang dibawa dalam ibadah-ibadah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, di mana Roh Kudus mengambil alih ibadah itu untuk meneguhkan kebenaran firman Tuhan dengan pesan-pesan lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Nah, saudara, tadi saya berbicara mengenai bernubuat. Roh Kudus memakai seseorang untuk menyampaikan isi hatinya. Lalu itu berbicara dalam karunia roh. Tapi Bapak Ibu, di akhir zaman ini gereja sedang dibawa untuk menikmati kesempurnaan visi misi dari Tuhan, sesuai dengan Tuhan sedang bawa gerejanya,
bukan saja dewasa dalam pertumbuhan iman, tapi dalam kesucian dalam iman, dalam kesucian, bahkan kemuliaan Allah itu sedang dinyatakan lewat 5 karunia pelayanan atau jawatan pelayanan. Ada gembala seperti ibu kita, Ibu Steni. Ada penginjil seperti saya. Ada rasul-rasul. Nah, ini sudah 3. Lalu ada lagi rasul, gembala 5 ya saudara. Lalu ada siapa lagi saudara? Nabi. Nah, ini nabi. Haleluya. Gereja perlu ada nabi. Gereja Tuhan. Spirit kenabian itu penting. Lalu saya lihat dari Alkitab penuntun saudara. Apa itu nabi? Saya mulai lihat di sini. Alkitab penuntun menerangkan saudara luar biasa bahwa nabi itu selalu berbicara atas dasar dorongan Roh Kudus. Nabi itu jabatan dan tidak banyak orang memiliki itu, orang-orang tertentu. Tapi kalau orang-orang yang dipakai Roh Kudus untuk menyampaikan isi hatinya yang disebut dengan nubuat, semua orang boleh bernubuat. Dituntun, dikehendaki oleh Roh Kudus. Saudara, Kisah Rasul 2 ayat 17. Hari-hari akhir Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas umat manusia, anak-anak muda, remaja-remaja, orang-orang tua. Lalu mereka akan bernubuat. Haleluya. Mereka akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan saudara, saya sedang melihat dalam gereja ini, dari mulai saya dipercayakan oleh Ibu Gembala melayani, saya mulai melihat seperti ada satu dimensi dari gereja yang lebih dalam untuk masuk dalam roh. Setiap ibadah 10 malam betul-betul intim, dan saya lihat begitu banyak yang haus berdoa di dalam roh, dan mereka mengalir dalam kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan mau tidak sampai di situ saja. Kita mau mendengar Roh Kudus mencurahkan isi hatinya, menyampaikan sesuatu, dan memakai Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Itu indah saudara. Tuhan mau pakai setiap kita. Lalu saya mencatat pintu gerbang untuk menikmati dipakai oleh Roh Kudus untuk menyampaikan isi hatinya adalah penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Lalu saudara, di dalam kitab-kitab Korintus Paulus bilang, aku senang kalau saudara bicara dalam bahasa roh. Tetapi terlebih lagi kalau saudara bernubuat. Haleluya. Saudara tinggal dalam hadirat Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus menyampaikan isi hatinya lewat saudara. Saudara mulai membuka suaramu. Untuk apa? Berkata-kata dalam bahasa roh membangun manusia roh kita. Tapi kalau kita menyampaikan isi hati dari Roh Kudus, itu mengkuatkan jemaat, itu menghibur jemaat.
seperti ini. Saudara tuh rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh, lalu Tuhan kasih karunia untuk menafsirkan bahasa roh, entah itu bernubuat dan lain sebagainya. Tetapi lebih awal, dasar dari segala karunia untuk Roh Kudus menyatakan isi hatinya lewat kita, penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, pengalaman pertama dalam penuh dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh itu disebut baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Nah, tidak sampai di situ saja. Kita harus pelihara supaya tidak sampai di situ saja, tapi hari lepas hari dalam perjalanan hidupmu, engkau harus memelihara dengan keintiman doamu dan kerinduanmu dan kehausanmu untuk tinggal dalam hadirat Allah, supaya Roh Kudus itu terus penuh, berjalan, dikuasai, dipimpin oleh Roh. Haleluya. Dan itu indah, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya pun menjaga untuk harus tinggal dalam hadirat Tuhan, dalam doa dan dalam puasa, supaya bukan saja saya mengalami pengalaman dulu dibaptis dengan Roh Kudus, tapi saya berjalan dalam kepenuhan Roh Kudus, sehingga dalam pelayanan memberitakan Injil, dalam pelayanan apapun, Roh Kudus menyatakan isi hatinya lewat saya. Haleluya. Dan itu pun bukan lewat saya saja. Roh Kudus akan siap menyatakan isi hatinya lewat saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Kadang-kala kita berdoa buat orang lain, seseorang, lalu waktu kita berdoa dalam bahasa roh, kita berdoa dalam bahasa roh, lalu kita berdoa dalam bahasa yang dapat dimengerti, ada pesan-pesan Tuhan yang tanpa sadar kita sedang ucapkan kepada orang itu. Tapi dengan baik, saudara, kalau saudara mau untuk menikmati Roh Kudus menyampaikan isi hatinya, untuk kita menikmati penghiburan yang lebih dari Roh Kudus, untuk kita menikmati peneguhan dari Roh Kudus, untuk kita menikmati arahan-arahan lewat apa yang Roh Kudus mau, Dia akan pakai kita. Dan itu bila saudara selalu haus, rindu, dipenuhi terus dengan Roh Kudus, ada dalam kepenuhan roh, ada dalam komunikasi persekutuan yang intim, di mana saja, bukan saja di gereja ruang ibadah seperti ini, tapi di rumah saudara, di mana saudara sedang berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan. Biarlah engkau terus berjalan dalam kepenuhan itu. Dan yang saudara sudah berdoa dalam bahasa roh, itu bukan saja di sini, tapi dalam suasana keintiman dengan Tuhan, di mana saja, di kamarmu, di ruang tamumu, di mana saja engkau berada, engkau boleh berdoa dalam bahasa itu. Saudara, iblis tidak tahu bahasa yang kita sedang sampaikan. Sebab itu bahasa sandi kita yang langsung sampai ke hadirat Allah. Itulah sebabnya waktu saudara berdoa, pakai bahasa yang Tuhan sudah berikan. Jangan tahan-tahan.
saya sudah lihat, ada urapan luar biasa di atas dia. Dia sudah haleluya, mulai tapi dia tahan. Sepertinya dia tidak kasih kebebasan. Lepas saja, katakan sesuatu, jangan diam, katakan saja dengan iman. Mau haleluya, mau apapun di hadirat Tuhan, nanti mulai Roh Kudus kasih lebih lagi. Seperti anak kecil waktu dia belajar berbicara, hanya begitu. Tapi waktu dia bertumbuh, mulai kalimat, kata-kata itu sempurna, kalimat-kalimat itu lebih bagus lagi. Begitupun kita di dalam pengurapan Roh Kudus, berikan kebebasan, lepas saja, katakan sesuatu di hadiratnya. Dan aku akan lihat Paulus bilang, aku berdoa juga dengan berjenis-jenis bahasa. Haleluya. Ada waktunya bahasa mungkin dalam ratapan doa. Ada waktunya bahasa seperti pujian dan penyembahan dalam roh. Ada waktunya seperti bahasa dalam satu dimensi kemuliaan yang lain. Tapi kalau saudara selalu rindu, haus bersekutu dengan Tuhan di dalam roh, engkau selalu buka suaramu, lepaskan itu, saya akan percaya engkau akan lihat pengalaman yang dahsyat. Roh Kudus akan bawa saudara, bahkan Roh Kudus akan menyampaikan isi hatinya melalui hidupmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Masing-masing